para pemirsa dimanapun berada, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang tawadu, hamba-hambanya yang benar-benar low profile, tidak rendah diri, tapi mereka tahu diri bahwa apapun yang ia perbuat, apapun yang ia persembahkan, kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, kalau tidak karena lillahi ta'ala, kalau karena tidak ketulusan karena Allah, maka nanti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada seorang suami yang sudah kenyang dengan lelahnya, capeknya, berbuat yang terbaik, mencari nafkah yang terbaik untuk anak istrinya. Lalu apa motivasi semuanya itu? Di balik lelahnya, di balik beratnya, di balik penatnya, ternyata kalau tidak dilandasi dengan mukhlisina lahuddin, maka ini sama dengan mengotori niat yang bagus, kontribusi yang hebat. Jadi ketika low profile itu muncul itu didasari dengan semangat ikhlas. Ikhlas artinya bening. Ikhlas artinya lurus. Ikhlas artinya bersih. Bahwa aku, kita, semua adalah berkarya karena Allah. Berbuat karena Allah. Bekerja karena Allah. Berpartisipasi di muka bumi karena Allah. Karena kita diikat dengan ikatan etika yang namanya hauna. Ya, orang-orang yang low profile, orang yang benar-benar mempersembahkan yang terbaik hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ikhlas juga, ketika kita bergerak, berpartisipasi, bekerja di muka bumi, ulama mengatakan harus juga sahih. Bukan hanya niyatuhu al-khalisah, tapi apa? Sahihul amal, sahihul kasab, sahih alias benarnya, lurusnya, tepatnya. Ya, bayangkan orang bekerja tanpa aturan. Mungkin motivasinya ikhlas karena Allah. Orang mungkin berpartisipasi dalam kehidupan. Niatnya lurus, agung, suci, mulia. Tetapi ketika caranya, prosedurnya tidak dengan sahihul amal alias pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang akurat, maka itu juga mengotori. Lagi-lagi mengotori bagaimana gelar ibadur rahman yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hamba yang terpilih. Rindu sekali kita dengan sebutan ibadur rahman. Negeri ini kalau diisi para pekerja ibadur rahman, para profesional ibadur rahman, para pendidik ibadur rahman, para ulama ibadur rahman, pada birokrat yang ibadur rahman, apa yang akan terjadi? Akan ada lompatan prestasi. Akan ada al-falah, kesuksesan yang hakiki. Akan ada izzah, digjaya, dignity. Yakin. Kita melihat Indonesia yang besar. Dengan sejarah yang besar. Dengan nilai-nilai perjuangan yang besar. Kita jaga semuanya itu dengan yamshuna fil ardi hauna. Ya. Ketika egoisme muncul, rasa takabur, rasa paling hebat muncul di antara anak bangsa, di antara elemen-elemen bangsa. Ya, mungkin petani merasa lebih hebat daripada pedagang, pedagang lebih hebat daripada teknokrat, teknokrat merasa lebih hebat daripada pendidik. Suasana seperti inilah yang jauh dari ibadur rahman. Ibadur rahman adalah sosok low profile, sosok orang yang Masya Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak pernah terselipi rasa kibar, rasa sombong di dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka sangat sadar betul dengan warning dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam dirinya itu tertanam sedikit saja, sebesar biji zarrah dari sifat kesombongan. Tinggalkan kesombongan, jauhkan kesombongan, jauhkan dari segala ketakaburan yang membuat nanti beningnya amal kita, tepatnya kontribusi kita, sehingga yang dinikmati oleh semua elemen bangsa, semua elemen negeri ini dengan senyuman ketulusan pula.
sukacita yang sangat dalam melihat kiprah, melihat hasil, melihat partisipasi dari elemen anak bangsa yang besar ini. Sungguh, kebesaran negeri ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga kebesaran nilai-nilai perjuangan. Apa itu nilai perjuangan? Kembalikanlah kepada yamshuna fil ardi hauna. Apakah boleh kita mengapresiasi orang lain yang berkontribusi dengan baik, hasilnya bagus, kita apresiasi? Boleh. Para ulama menyebutkan satu ciri orang ikhlas adalah dia tidak pernah kikir untuk memberikan pujian kepada orang yang berhak dipuji. Kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Kenapa Khalid bin Walid disebut Saifullah Al-Maslul? Kenapa Umar bin Khattab disebut Al-Faruq? Abu Bakar disebut As-Siddiq, penghargaan dari sang Rasul, sang Nabi Allah, karena dia sangat kuat keimanannya kepada peristiwa Isra Mi'raj tatkala beliau dicibir oleh kaum-kaum kafir Mekah. Kenapa Umar disebut Al-Faruq? Karena beliau sangat tegas sekali membedakan antara hak dan batil, antara salah dan benar. Kenapa Khalid bin Walid disebut Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus? Karena dia adalah seorang prajurit, seorang panglima yang ternyata seluruh hidupnya adalah diabadikan untuk menjaga, untuk memelihara kejayaan agama Allah melalui berbagai amalia, kontribusi terbaik dari seorang Khalid bin Walid. Bisakah lahir anak-anak bangsa yang memiliki spirit low profile, kaya dengan kontribusi dan partisipasi, mengembangkan semangat kolektif jama'i, kolektif kolegial? Karena yadullahi ma'al jamaah. Bukankah pertolongan Allah akan dinikmati ketika kita berjamaah, ketika kita berkolaborasi? Tatkala kita berkolaborasi dalam kebaikan, di sanalah pertolongan Allah, barokah Allah akan tiba. Ya, apapun tentu kita kenal dalam manajemen modern bahwa semangat kolektif, semangat kebersamaan, semangat kolaboratif itu adalah pangkal dari kesuksesan sebuah program. Sebesar apapun, setinggi apapun itu tantangan. Bisakah kita semua dalam hari-hari ke depan, di tengah ujian, dinamika kehidupan, dalam semua dimensinya, kita adalah orang-orang yang gampang turun ke lapangan, memberikan kontribusi. Tatkala setiap diri kita bekerja, berkiprah untuk bangsa dan negeri ini sesuai dengan kapasitas dia, ini melahirkan individu-individu yang kreatif, individu-individu yang mandiri, individu-individu yang betul-betul merasakan keindahan berkarya, berbuat di muka bumi ini.